Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Windy Siti Nurhayatina. Saya dari program studi agribisnis semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video mengenai peran lembaga keuangan dalam proses makroekonomi dalam bidang pertanian. Video ini sebagai tugas mata kuliah kredit perbankan yang diampu oleh Ibu Sri Umiyati SPMP. Jangan kemana-mana ya, jangan di skip, keep watching. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan yaitu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset kekayaan atau tagihan dibandingkan aset non-finansial atau aset real. Fungsi lembaga keuangan. Teman-teman sudah tahu belum apa saja yang termasuk dalam fungsi lembaga keuangan? Yang termasuk dalam fungsi lembaga keuangan yaitu yang pertama, melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Yang ketiga yaitu memberikan jaminan. Yang keempat yaitu menciptakan dan memberikan likuiditas, memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo. Peran lembaga keuangan yang pertama yaitu pengalihan aset atau aset transfer, yaitu lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan atau aset transmutation. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan. Yang ketiga yaitu realokasi pendapatan atau income reallocation, yaitu dalam bentuk kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut, pada prinsipnya, mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang, misalnya tanah, rumah, dan sebagainya. Namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan deposito, program pensiun, polis asuransi, atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama. Yang keempat yaitu transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya merupakan bagian dari sistem pembayaran. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder.
misalnya giro, untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangan sehari-hari. Proses makroekonomi dengan adanya lembaga keuangan, yaitu aktor produksi berasal dari individu, masyarakat mengalir ke perusahaan, dari perusahaan dialirkan lagi ke individu dan masyarakat dalam bentuk barang dan jasa. Tenaga kerja dan lain-lain menghasilkan pendapatan atau gaji dari perusahaan dan disalurkan kembali menjadi pengeluaran ke perusahaan atau dibelanjakan. Kelebihan pendapatan tersebut disimpan dalam bentuk tabungan atau investasi ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyalurkan kembali dana tersebut ke perusahaan yang membutuhkan modal. Peranan lembaga keuangan dalam proses makroekonomi di bidang pertanian. Aliran 1, petani ke perusahaan industri atau jasa, yaitu petani menyediakan tenaga kerja ke perusahaan, meminjamkan modal ke perusahaan, dan juga misalkan petani mempunyai laba bisa disewakan kepada perusahaan. Aliran 2, perusahaan ke petani. Perusahaan memproduksi barang atau jasa. Contoh perusahaan tersebut memproduksi barang-barang pertanian dan kemudian barang-barang tersebut dijual ke petani dan secara otomatis petani mengeluarkan uang untuk membeli barang pada aliran pengeluaran. Selanjutnya, aliran pendapatan dari perusahaan ke petani, yaitu contohnya bisa berupa gaji, uang penjualan tanah, sewa, dan sebagainya. Nah, kemudian hasil dari pendapatan tersebut petani tabungkan atau investasikan ke lembaga-lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan yaitu ada bank dan non-bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat langsung. Jenis-jenisnya yaitu terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan non-bank adalah lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Jenisnya terdiri dari leasing, factoring, dan sebagainya. Nah, berikutnya dari lembaga keuangan, uang tersebut kemudian kembali diinvestasikan ke perusahaan. Oke, sekian video presentasi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you.